Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel. Pada video kali ini kita akan membahas aksi perdamaian dunia yang dilakukan oleh Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu pada 7 April 2021 lalu. Baiklah, kita simak dulu videonya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul haqqina ma syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menerima, kami menerima apa yang diturunkan kepada kami. Kami telah menerima rasul. Maka katakanlah Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami beri pahala, kami bersyukur atas apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mereka mendengarnya, ya Allah. Ya Allah, virus yang telah Engkau datangkan bukanlah seberapa, ya Allah. Bukanlah seberapa, ya Allah. Ketika mereka menentang, menghalangi utusan Allah yang datang kepada Israel, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terhitung sejak bulan Juli tahun 2020, 8 WNI asal Sumatera Utara dan Kepulauan Riau tertahan di Pulau Andaman, Port Blair, India. Mereka dikenakan pasal Foreigners ACT 1948, yaitu masuk ke negara India tanpa dokumen. Namun, itu bukanlah kejadian yang sebenarnya, karena mereka bukan untuk menetap atau mengunjungi pulau tersebut. Mereka melakukan perjalanan religi menuju Israel sebagai napak tilas melalui laut sebagaimana yang dilakukan leluhur kita sampai ke Madagaskar, hanya dengan menggunakan sampan kecil sebanyak 2 unit yang berbahan bakar solar dan layar. Perjalanan yang dimulai tanggal 1 Juni 2020 itu dimulai dari Belawan, Sumatera Utara, yang untuk kemudian mereka melintasi perairan Aceh yang diteruskan masuk ke wilayah Samudra Hindia. Di pertengahan samudra, sampan mereka memiliki keterbatasan bahan bakar sekitar 100 liter lagi. Dengan kondisi cuaca yang sangat buruk dan jarak tempuh yang masih jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan menggunakan bahan bakar dan menaikkan layar. Namun badai begitu kuat hingga menolak layar mereka 5 derajat ke arah barat daya. Dengan dorongan angin itu, mereka didamparkan di tepian Pulau Andaman. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk menambah perbekalan perjalanan dan mencoba berinteraksi dengan penduduk sekitar untuk membeli perbekalan. Ternyata, dalam kegiatan itu, mereka berjumpa dengan polisi Pulau Andaman. Dengan keterbatasan komunikasi, mereka akhirnya dibawa paksa untuk ditahan di penjara Port Blair, Pulau Andaman. Niat mereka untuk melakukan perjalanan religi ke Israel akhirnya terhambat sejak bulan Juli 2020 dan sekarang telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negara India selama 2 tahun pada sidang putusan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021. Oleh karenanya, kami, pengurus Pusat Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu, memberikan support kepada anggota pengurus kami 8 WNI tersebut dengan melaksanakan aksi damai di Kedutaan Besar India serta ke Menlu dengan tuntutan sebagai berikut. 1. Kami tidak mengintervensi putusan penahanan 2 tahun. Akan tetapi atas yang demikian kami minta kompensasi kepada negara India agar memfasilitasi mereka untuk sampai ke Israel dengan cara apa saja. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, kami
orang-orang yang beriman kepadanya sangat khawatir akan azab yang besar kepada negeri itu. Sungguh Allah sangat perkasa lagi maha bijaksana. 2. Kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, benar-benarlah dalam melihat kebenaran dari sudut yang berbeda atas vonis putusan ini, yang benar-benar sangat jauh dari nilai-nilai kemaslahatan manusia. Bukan sebaliknya, memposisikan diri mendukung atas putusan itu. Mereka bukan untuk menetap di negeri itu, bahkan mereka juga tidak melakukan tindakan kriminal setetes pun. Bukan penangkap ikan atau nelayan, karena tidak ada alat tangkap ikan di sampan mereka. Dan bukan pula penjahat atau buronan di negeri sendiri. Mereka adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan taat membayar pajak, dari golongan kanan dan bukan penentang pemerintah Republik Indonesia sendiri. Maka benar-benarlah dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan warga negara yang lurus. 3. Kepada negara India dan Indonesia, kami sangat harapkan bisa bersinergi dalam membangun komunikasi kepada negara Israel sebagai bentuk perjuangan untuk perdamaian dunia, serta berkontribusi besar untuk membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai simbol perdamaian dunia. Mereka harus sampai ke Israel. Utusan Allah berjalan bersama mereka ke Israel, bukan untuk menyalahkan agama manapun. Oleh karenanya, maka bukalah pintu gerbang timur Golden Gate di Baitul Maqdis. Bersihkan jalannya, karena mereka mau masuk untuk penebusan dosa manusia dan datang sebagai wujud atas perdamaian dunia. Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian yang sama, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataupun masih jauh. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah 62. Coronavirus ini adalah salah satu azab permulaan dari Allah di akhir zaman, dan akan datang jauh lebih dahsyat daripadanya. Sekiranya penduduk negeri ini senantiasa menolak dan ragu-ragu dengan kedatangan utusan Allah, sampai-sampai berupaya untuk menghalangi, untuk sampai. Baiklah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pemerintah Indonesia bisa dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perhatikanlah. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantah tentang hujahmu sesudah datang pengetahuan, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang